Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada pagi hari Jumat ba'da subuh yang cerah ini, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menghadiri sholat subuh secara berjamaah pada pagi hari ini. Semoga nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam yang senantiasa Allah berikan ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ketaatan kita, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, Takhrij Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Masih bab 2 nih, bab 2 berkenaan dengan apa ini? 2 taubat nih, berkenaan dengan taubat. Pada bab ini ya, melanjutkan hadis panjang yang sudah kita bahas di Jumat minggu yang lalu, Ahad lalu, berkenaan dengan kisah sahabat Ka'ab radhiyallahu anhuma, yang mana Bapak Ibu rahimakumullah, kisah-kisah sahabat ini adalah merupakan kisah-kisah teladan, ya, kisah-kisah yang seharusnya seorang muslim itu mengetahui, ya, dan insya Allah kalau bisa meneladani kisah-kisah mereka ini, karena seorang muslim atau orang-orang yang beriman ini memiliki teladan-teladan, ya, memiliki idola-idola yang mana sebaik-baik idola, ya, itu sebaik-baik teladan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sementara orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, mereka senantiasa memunculkan idola-idola baru, ya, memunculkan jagoan-jagoan baru, ya, seperti Batman, Superman, ya, dan lain sebagainya, ya, yang katanya itu adalah pahlawan-pahlawan super, ya, sehingga dengan latahnya anak-anak kita, ya, atau generasi-generasi remaja itu mengidolakan mereka itu, ya, karena memang pinter ini orang-orang kafir ini, ya, para pahlawan-pahlawan super ini, superhero ini dibungkus demikian rupa sehingga menarik, ya, dengan kostumnya yang menantang, sehingga memang menarik, ya, dengan gerakannya yang sangat atraktif, sehingga mudah sekali orang itu tertarik. Padahal di dalam Islam itu kita memiliki orang-orang yang benar-benar sebenarnya mereka tidak mencari gelar pahlawan. Apalah artinya gelar pahlawan itu? Bagi mereka cukuplah Allah, cukuplah ridho Allah Subhanahu wa taala, cukuplah ganjaran atau balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah balasan yang terbaik. Para sahabat Rasulullah SAW itu
adalah suri teladan, adalah orang-orang yang seharusnya kita teladani, yang seharusnya kita ketahui sejarahnya. Bagaimana para sahabat itu bertindak, bagaimana para sahabat itu menyikapi segala sesuatunya, bagaimana para sahabat itu mereka berjuang demi agama Allah ini ya bersama Rasulullah SAW. Mereka berjuang untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Itulah yang seharusnya kita ketahui, kita pelajari, dan syukur-syukur kita ceritakan ya atau kita beritahukan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sehingga mereka lebih mantap, lebih napa niku bangga dengan keyakinannya, dengan Islam ini, bahwasanya Islam ini memiliki orang-orang yang memang pantas untuk ditiru, orang-orang yang memang pantas untuk diidolakan. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ingat nggih, taksih emut nggih, Jumat yang lalu sinten sahabat yang kita napa niku kita bahas, taksih enten ingkang emut sahabat sinten? Oh, wow, sudah saya sebutkan. Sahabat Ka'ab, Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhuma. Nah, ini melanjutkan hadis yang lalu. Intinya yang lalu bahwasanya sahabat Ka'ab ini tanpa udzur syar'i ya, menyengaja untuk tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat Rasulullah SAW pulang, Ka'ab, sahabat Ka'ab ini radhiyallahu anhuma ini, beliau berkata jujur atau menceritakan tentang keadaannya kenapa kok tidak ikut perang Tabuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berbicara dengan kami bertiga. Jadi yang tidak ikut dalam perang Tabuk ya, sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa udzur syar'i itu ada 3 orang. Salah satunya adalah Ka'ab ibnu Malik. Jadi Rasulullah SAW melarang berbicara dengan kami bertiga dari sekian banyak orang yang tertinggal dari perang. Maka orang-orang pun menjauhi kami atau tidak berkata. Mereka berubah sikap kepada kami hingga berubah pula bumi ini dalam diriku. Bumi ini bukan bumi yang pernah saya kenal. Suasana menyesakkan seperti itu kami alami selama 50 malam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW ini adalah salah satu cara ya, bagaimana kita atau pada saat itu ya, bagaimana Rasulullah SAW ini menghukum sahabatnya yang tidak taat, ya, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yaitu dengan cara menghajar, istilahnya dihajar itu di nopong, dijauhi, tidak dijak omong, ya, tidak dijak omong. Jadi wis petuk ngono wis melengos lah bahasane ngono. Melengos ndak dijak omong, ndak diarwarui, dijak omong yo ndak gelem, yo ndak ngaru-ngarui, disalami yo ndak jawab. Nah, ini namanya dihajar karena napa niku sahabat ini, ketiga sahabat ini tidak taat kepada seruan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, ini masalah hajar ini kalau di zaman kita nih, kalau di zaman dulu kan Rasulullah SAW masih hidup nih, masih sugeng. Terus kapan sahabat ini diampuni atau kapan taubat para sahabat ini diterima itu ada wahyu yang turun. Jadi ada berita yang turun berkenaan dengan taubat. Tapi kalau zaman sekarang, nah tentunya wahyu itu sudah tertutup dengan kematian Rasulullah SAW. Wahyu itu sudah tertutup. Maka di dalam kita bermuamalah ya atau kita bermasyarakat ya berkenaan dengan menghajar ya atau memberikan hukuman ya kepada saudara kita apabila tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu dibatasi selama 3 hari. Jadi kalau misalnya menghajar saudaranya karena tidak mau tidak mau puasa di bulan Ramadan, nah itu boleh dihajar, tidak dijak omong, tidak diarwarui, diasingkan, itu maksimal selama
3 hari. Jadi nesu-nesuan lah bahasanya ini. Nesu-nesuan itu maksimal selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari, lewat 3 hari, ya niku sudah kembali lagi, diajak lagi, dituturi lagi, didakwahi lagi seperti itu. Karena kalau tidak dibatasi, ya ini menunggu wahyu dari langit lah, kapan wahyunya? Karena Rasulullah sudah meninggal. Kembali lagi kepada kisah sahabat ketika sahabat ini termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun 2 orang sahabatku, mereka merasa hina dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. Ya, Masya Allah ini. Jadi para sahabat itu kalau mereka itu bersalah, ya, mereka berdosa, ya, itu sampai izin. Mereka mau keluar mawon izin. Karena ya di kota Madinah itu memang pada waktu itu adalah pusat atau markas atau nopo niku bentengnya orang-orang atau kaum muslimin. Jadi di kota Madinah itu nih orang-orang muslim, yang orang-orang muslim tok atau yang banyak orang-orang muslim yang tinggal di situ. Jadi kalau ada satu sahabat mawon yang berdosa, itu isinnya ndak karu-karuan. Karena keluar ini pasti menjadi bahan ejekan atau dihajar tadi ya, tidak diajak omong, ndak diwongne katanya. Sehingga para sahabat ini arep metu dari omah itu takut atau merasa bersalah yang sangat, dan di dalam rumah itu bukannya kok terus guyu-guyu atau apa enggak, mereka menangis karena dosa-dosanya, menangis karena Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Adapun saya, ya, Ka'ab bin Malik adalah yang termuda dan yang paling kuat atau paling tegar. Ka'ab ini yang paling muda dari ketiga sahabat tadi. Saya keluar rumah. Ka'ab ini berani keluar rumah ini, menghadiri sholat jamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar. Namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku. Dihajar. Saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam untuknya ketika beliau ada di majelisnya setelah sholat. Maka saya berkata dalam hati, apakah beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Rasulullah disalami oleh Ka'ab, ya. Ka'ab ini yang paling muda, jadi lebih tegar daripada yang dua tadi. Karena yang dua tadi sudah umur, ya, sehingga Ka'ab ini berani keluar rumah, bahkan ketemu Rasulullah yo wani-wani ini mengucapkan salam, padahal jelas-jelas dihajar. Tapi Rasulullah ini mboten menjawab. Beliau mendel mawon. Dan apabila saya sudah memasuki sholat, ya, beliau memandangku. Rasul ini hanya memandang saja. Apabila saya menoleh kepadanya, beliau memalingkan mukanya dariku. Hingga ketika isolasi kaum muslimin terhadap saya begitu lamanya, ya, saya berjalan hingga saya memanjat tembok Abu Qatadah. Dia adalah putra paman saya dan orang yang paling saya cintai. Jadi saking suwine dihajar, nggak diajak omong, ya, karena wahyu belum turun, tobatnya belum diterima, maka Ka'ab ini memberanikan diri menek tembok. Jadi temboknya Abu Qatadah, ya. Abu Qatadah ini adalah sedulur, putra pamannya Ka'ab dan orang yang paling saya cintai. Jadi temboknya Abu Qatadah, dalamnya Abu Qatadah dipenek kali Ka'ab. Tujuannya apa? Agar bisa ngomong-ngomong. Mungkin kalau napa niku di dalam benak Ka'ab ini, mungkin kalau di kalayak rame itu alep ngajak omong yo isin ngoten. Wong dilarang ngomong kok diajak ngomong. Nah, mungkin Ka'ab ini di dalam benaknya wis tak menek omahe. Barangkali kalau hanya berdua dengan Abu Qatadah itu barangkali Abu Qatadah mau diajak bicara. Ngoten nggih. Saya mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah dia tidak menjawab salam saya. Ternyata apa yang ada di benak Ka'ab ini salah, ya. Ternyata Abu Qatadah ini baik sendiri maupun banyak orang tetap saja menghajar. Ya, karena menghajar atau menghukum ini
dilakukan oleh para sahabat karena Allah dan Rasulnya, bukan karena pribadi. Jadi bukan karena kok Abu Qatadah itu punya masalah atau mungkin dongkol dengan Ka'ab, boten, tapi dilakukan karena menghajar ini dilakukan karena Allah dan Rasulnya. Maka saya berkata kepadanya, "Hai Abu Qatadah, saya memohon kepadamu demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya?" Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jengkel Ka'ab ini. Apakah kamu tahu bahwasanya aku iki lho sakjane yo mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ngoten nggih. Ternyata dia diam. Abu Qatadah tetap diam. Lalu saya ulangi lagi dan saya memohon dengan bersumpah kepada Allah, namun dia tetap diam. Kemudian saya ulangi lagi, saya memohon dengan bersumpah kepada Allah, maka dia berkata, ya, barulah yang ketiga ini Abu Qatadah baru ngomong, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tapi sekali jawab tapi langsung to the point, langsung kena kabeh. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya apa? Abu Qatadah ini menegaskan bahwasanya apa yang dikatakan Abu Qatadah itu uh, tidak bisa dipercaya, karena apapun itu Abu Qatadah itu pernah tidak ikut dalam perang Tabuk atau mangkir ya dari seruan Allah dan Rasulnya. Maka Abu Qatadah yo ora ngono, sing ngerti kuwi Allah dan Rasulnya, bukan kamu, ngoten nggih. Maka kedua mataku mengucurkan air mata. Seketika Ka'ab nangis. Saya pun segera berbalik pergi hingga saya memanjat tembok. Tatkala saya berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah. Ini dari negara lain, datang ke Madinah untuk berdagang. Siapa? Ya, jadi petani tadi, siapa yang bisa menunjukkan kepada Ka'ab ibnu Malik, maka orang-orang langsung menunjukkannya kepada saya. Hingga ia mendatangiku, lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghazan. Raja Ghazan ini di wilayah Syam. Dan saya adalah orang yang pandai menulis. Maka saya baca surat itu. Ternyata isinya surat dari Raja Ghazan tadi. Amma ba'd, sesungguhnya telah sampai kepada kami, ya, kepada Raja Ghazan itu, bahwa sahabatmu yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersikap keras kepadamu. Jadi memang Rasulullah SAW dan para sahabat telah bersikap keras atau menghajar Ka'ab ini, dan berita itu sudah sampai ke Syam, ke Raja Ghazan tadi. Allah tidak akan menjadikanmu berada di negeri hina, juga tidak tersia-sia. Maka bergabunglah bersama kami akan menyantunimu. Nah, ini godaan ini. Maka saya membacanya, ya, saya berkata, ini juga bagian dari cobaan. Nah, ini Masya Allah ini Ka'ab ibnu Malik, sahabat ini di Madinah istilahnya orang biasa, bukan pejabat, bukan juga orang yang kaya mboten nggih. Tapi pada saat dihajar tiba-tiba langsung datang dari raja. Sing ngajak niki mboten blain-blain. Langsung rojo, seorang raja langsung ngajak Ka'ab untuk bergabung dengannya. Tentunya nak sing ngajak rojo niku kan sing dibayangin apa wae iki mesti sugih, mesti penak, mesti kopen dan lain-lain. Nah, ini menggiurkan sekali. Menggiurkan sekali. Wis pokoknya donyane keturutan lah katanya. Hingga tatkala ya ketika saya membacanya, saya berkata, ini juga bagian dari cobaan. Maka saya menuju tungku, tempat membuat roti, dan saya membakar surat tadi. Ka'ab langsung tahu bahwasanya ini cobaan, suratnya langsung dibakar. Nek kula mboten iki langsung diparani wae iki iki jarang-jarang ngoten ditawani presiden nek saniki ngoten iki. Ditawani presiden kon teko ning istana. Nah, istana kepresidenan mriku, wah niki mesti terjamin iki.
numpak napa niku wis dijemput numpak motor apik, panganane nggih sudah bisa dibayangne enak-enak ya ngoten ya. Terus mengke teng mriku nggih dicepaki, mulih sik disangoni. Nah niku wis jelas gogrok ngoten nggih. Kemungkinan besar gogrok. Beda nih, Ka'ab nih sahabat ini imannya sangat-sangat kuat nih. Suratnya malah dibakar. Hingga tatkala telah berlalu 40 hari dari 50 hari, jadi masa hajrnya itu sudah mencapai 40 hari nggih. Dan wahyu tentang taubatnya itu tidak turun-turun juga. Utusan Rasulullah SAW mendatangiku, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu. Tambah berat malih nih. Wis ditawani rojo, wis kadung suratnya dibakar, bar bakar surat utusan Rasulullah teko, lah kok kon menjauhi bojone. Pripun niki? Berat gitu. Mulai tasik enom nih, berat nih. Sik enom kon adoh karo bojone. Tapi karena yang memerintah ini Rasulullah. Rasulullah ini memang napa niku memerintahkan ketiga sahabat tadi untuk menjauhi istri-istrinya. Kemudian saya bertanya, Ka'ab, apakah saya harus apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus saya perbuat? Maksudnya menjauhi pripun niki, napa harus diceraikan napa pripun? Dia berkata, utusan tadi, tidak, tapi jauhilah dia dan jangan mendekatinya. Maksudnya nggih nam dijauhi ngapunten Mas nggih mboten digauli ngoten nggih. Tidak boleh menggauli istrinya. Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan hal yang serupa. Sami. Saya katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu. Tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan dalam perkara ini. Masya Allah. Begitu diperintah, Ka'ab langsung bojone kon mulih neng bapak ibuke. Mboten diceraikan ya, tapi nggih karena disuruh menjauhi maka napa niku disuruh pulang dulu sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ada wahyu. Maka istri Hilal Ibnu Umayyah ya, ini sahabat yang lain yang tidak ikut perang Badar tadi, perang Tabuk tadi nggih, mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal Ibnu Umayyah adalah orang tua ya, yang setiap hari dia tidak memiliki pembantu. Apakah Anda tidak menyukai apabila saya melayaninya?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi jangan sampai dia mendekatimu." Maksudnya, ya wis ndak apa-apa, ladenono bojomu, soalnya wis tuwek, tapi ojo sampai bojomu cedek-cedek karo awakmu. Maksudnya jangan sampai napa niku berhubungan suami istri. Maka dia berkata, istrinya tadi, demi Allah, sesungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Dan demi Allah, dia terus-menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Jadi niki sahabat sinten Hilal Ibnu Umayyah yaitu sampun sepuh, sudah tidak ada lagi keinginan atau tidak punya nafsu syahwat lagi. Jadi umur pinten kinten niku Pak Nawilek pun hilang. Wong lanang napa saged ilang? Wong lanang ini ukurannya sehat gitu. Sehat nggih panggah greng mawon nggih. Masyaallah ini. Dan keadaan daripada Hilal ini setiap hari menangis gitu. Pada saat dihajar mulai dari awal dihajar itu sudah setiap hari menangis gitu. Seandainya engkau juga meminta izin kepada ini godaan lagi kepada Ka'ab ya, seandainya engkau juga meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu, karena beliau telah mengizinkan istri Hilal Ibnu Umayyah untuk melayaninya. Maka saya katakan, Ka'ab berkata, saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentangnya. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah jika saya meminta izin tentang istriku? Karena saya adalah laki-laki yang masih muda, maka saya tetap seperti itu selama 10 malam. Maka genaplah bagi kami 50 malam semenjak dilarang berbicara kepada kami. Jadi Ka'ab ini disarankan ya, Ka'ab kamu minta izin kepada Rasulullah SAW ya, karena tadi istrinya Hilal itu
minta izin diizinkan. Tapi Ka'ab ini menolak karena beliau sadar bahwa beliau ini masih muda pada waktu itu, masih muda, masih napa niku puncak-puncaknya syahwat ngoten nggih. Nah, ini takut ini kalau misalnya nanti minta izin kepada Rasulullah, ya ternyata Rasulullah malah marah nggih. Nah, ini sangat-sangat dijaga, sangat-sangat dijaga. Dan atau bahkan kalau misalkan diizinkan nanti malah tidak kuat, malah belain katanya. Tobatnya nanti bisa sia-sia. Ini sudah sampai 50 malam. 50 malam tidak dijak omong, tidak dinggap, bahkan disuruh menjauhi istri-istrinya. Kemudian ya, saya sholat subuh pada pagi hari yang ke-50. Pada pagi hari ke-50 ini sholat subuh di atas atap salah satu rumah kami. Sholat subuh nang napa niku nang atap. Lek riyen mboten genteng nggih. Jadi atape nggih napa niku lek sakniki nggih dak wonten niku. Jadi tetap bisa dipakai untuk sholat. Ketika saya sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah tentang kami, maksudnya sedang sholat, sedang duduk, jiwa saya telah terasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagi saya. Padahal bumi itu luas. Saya mendengar suara orang yang berteriak keras yang telah naik di atas gunung Sal. Dia berteriak dengan suara yang paling tinggi, "Wahai Ka'ab ibnu Malik, bergembiralah." Maka saya langsung tersungkur sujud. Ini saking senengnya. Begitu Ka'ab ini mendengar, "Wahai Ka'ab ibnu Malik, bergembiralah." Nah, ini langsung dia sadar, wah ini insya Allah tobatnya sudah diterima. Maka langsung sujud syukur, tersungkur. Dan saya tahu bahwa kelegaan telah datang. Maka Rasulullah SAW mengumumkan taubat Allah Subhanahu Wa Taala atas kami. Maksudnya tobatnya sudah diterima. Ketika beliau selesai sholat subuh, maka orang-orang pun berhamburan memberikan berita atau kabar gembira kepada kami. Kepada kedua sahabatku pun telah ada orang-orang yang memberikan kabar gembira. Jadi para sahabat ini kalau ada saudaranya yang senang, ya saudaranya yang mendapat berita baik, mereka juga ikut merasakan, mereka juga ikut gembira. Seneng lek dulure seneng, ya susah lek dulure susah. Saat ini pripun? Kualik ya. Seneng lek dulure susah, susah lek dulure seneng. Alhamdulillah bidzalik. Subhanallah. Jadi ini sahabat ini senang ya, karena mendengar berita ya bahwasanya wahyu sudah turun, taubatnya Ka'ab ya, dan kedua sahabat yang lain tadi sudah diterima. Para sahabat ini senang, mereka berhamburan lari mencari Ka'ab, mencari Hisham dan yang satu lagi untuk mengabarkan. Bahkan ada yang naik gunung bengok-bengok bahwasanya tobatnya sudah diterima, bahwasanya ada berita gembira untuk ketiga sahabat tadi. Masya Allah. Kami lanjutkan. Ada seseorang yang menunggang kuda dengan kencang menujuku. Nah, ini Pak Jaran. Dan ada lagi yang lari ya dari Bani Aslam ya, ini menujuku. Enak sing melayu, enten sing nunggang kuda, saking senenge pengen segera mengabarkan berita gembira ini. Dia naik ke atas gunung ya, dan adalah suara itu lebih cepat daripada kuda. Ini yang naik ke gunung tadi, sing berteriak di atas gunung. Maka tatkala telah datang orang yang saya dengar suaranya telah memberikan kabar gembira kepadaku, saya langsung melepas dua pakaianku untuknya. Saya pakaikan keduanya kepadanya sebagai balasan atas kabar gembiranya. Jadi begitu sahabat itu, salah satu sahabat sampai kepada Ka'ab memberikan berita gembira, Ka'ab ini saking senengi, baju satu-satunya yang ia miliki dilepas, diparingnya ke sahabat yang memberikan atau yang mengabarkan berita gembira tadi. Langsung dikekne. Jadi jangan dibayangkan kalau para sahabat itu klambine teng lemari kayak tumpuk wakeh ngoten iki kados kula jenengan. Jadi klambi atau pakaian Ka'ab ibnu Malik ini ya yang dipakai itu, hanya yang dipakai itu, atau mungkin hanya 2 atau 3 helai. Jadi
tidak banyak. Jadi sahabat ini kondisinya memang napa nggih? Sederhana banget lah. Kalau dikatakan miskin nggih mboten, cuma nggih sederhana banget, sederhana banget. Pakaiannya hanya beberapa helai dan qadarullah yang dipakai tadi langsung dihadiahkan. Saking senenge lali lek klambine ming siji, duka lali duka sengaja. Langsung dikekne ngoten mawon nggih. Saking senenge. Demi Allah, saya tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Hari ini. Jadi Ka'ab tuh tidak memiliki pakaian yang itu tadi ya pada hari itu. Duwene yo ming kuwi tok ngoten nggih. Lah kok dikekne ngoten nggih. Dan saya meminjam dua pakaian untuk saya pakai. Akhirnya niki nyileh dulure yang lainnya karena sudah terlanjur diberikan yang miliknya tadi. Dan saya berangkat menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara orang-orang secara berbondong-bondong menemui saya. Mereka mengucapkan selamat atas taubat Allah untukku, diberi selamat. Mereka mengucapkan semoga taubat Allah atasmu membuatmu bahagia. Hingga saya masuk masjid, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Tolhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhuma berlari-lari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Masya Allah, saking senengnya gitu. Jadi roh kelebate Ka'ab ibnu Malik, sahabat Tolhah ini langsung lari nyalami memberi selamat karena tobatnya telah diterima. Masya Allah, ini kalau sekarang ini diberi selamat karena apa nih? Karena jabatannya naik, gitu. Karena hartanya bertambah, karena apa nih? Ternaknya mana, gitu. Karena mungkin apalah berita-berita yang sifatnya duniawi diberi selamat. Gitu. Ini sahabat mboten niki, niki berita-berita yang sifatnya ukhrawi. Jadi tobatnya diterima, ini diberi selamat. Hartanya bertambah mboten tidak diberi selamat. Kalau Abdurrahman bin Auf datang dengan harta yang banyak ya karena perdagangan dari luar negeri, nggih mboten enten sing memberi selamat, biasa mawon. Tapi kalau tobatnya seorang sahabat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi para sahabat. Sehingga sahabat ini berbondong-bondong berebut untuk memberikan selamat. Masya Allah. Demi Allah, tidak ada orang Ansar yang berdiri selain dia. Selain sinten niku wau Tolhah. Selain Tolhah ibnu Ubaidillah. Niki salah satu sahabat Ansar yang memberi selamat. Maka Ka'ab tidak pernah melupakannya untuk Tolhah. Ka'ab berkata, maka ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seraya wajahnya berseri-seri karena gembira. Ini Rasulullah pun bergembira. Wajahnya berseri-seri. Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Masya Allah. Jadi tobatnya Ka'ab ini dan kedua sahabat tadi diterima, ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Bahwa sampai-sampai ini bahasanya ini apa nih? Majas, namanya apa nih? Majas hiperbola gitu. Jadi dilebihkan, bergembiralah ya, dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Nah, ini majasnya dilebihkan. Kemudian saya bertanya, Ka'ab bertanya, apakah dari sisi Anda ya Rasulullah, ataukah dari sisi Allah? Beliau Rasulullah menjawab, tidak, bahkan dari sisi Allah Ta'ala. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bergembira wajahnya bersinar seolah-olah wajah beliau adalah satu potong dari rembulan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nesune karo senenge niku gampang terlihat dari raut wajahnya. Lek seneng ya, lek gembira niki sahabat ini langsung bisa mengenali, oh ini Rasulullah sedang gembira. Karena raut wajahnya langsung beda, langsung bersinar, digambarkan seperti satu potong dari rembulan. Lek nesu niku nggih langsung kelihatan karena wajahnya langsung memerah, raut wajahnya langsung memerah. Napa merengut ngoten nggih. Nah, jadi Rasulullah SAW ini langsung kelihatan nesune dengan gembiranya itu mudah dibaca oleh sahabat.
Maka tatkala saya duduk di hadapannya, di hadapan Rasulullah, saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara tobat saya adalah saya akan mengeluarkan dari harta saya sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahanlah sebagian hartamu itu lebih baik untukmu. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan gitu. Karena Kaab ini saking senenge niki khilaf katanya. Bahkan tadi baju satu-satunya moro-moro dikek nih khilaf. Niki bodone ya arep dikek nih kabeh katanya. Saking senenge nih khilaf. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tahanlah sebagian hartamu itu lebih baik untukmu. Jadi ojo di nyah ojo brak-bruk ndek enek hitungane ngoten iki. Sedekah niku bagus, tapi kalau misalnya brak-bruk ngoten nggih, awake dhewe ndak dipikir, keluarga enggak dipikir, nah ini juga tidak baik. Karena semuanya itu memiliki hak ngoten. Ini Kaab nggih ngoten nggih, saking senenge kabeh arep dikekne. Maka sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diingatkan. Maka saya berkata, sesungguhnya saya menahan bagian saya yang ada di Khaybar. Jadi Kaab ini punya harta simpanan ngoten nggih. Dan saya katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkan saya karena kejujuran saya. Maksudnya kejujuran, beliau jujur mengakui bahwasannya tidak ikut perang Tabuk itu bukan karena udzur yang syar'i. Beliau ngomong nopo Anthony. Dan di antara kesempurnaan taubat saya tidak akan berbicara melainkan yang benar. Berat ini. Kaab ini berjanji untuk berkata yang benar selama saya masih hidup. Maka demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak saya katakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Jadi semenjak itu sahabat Kaab ini terkenal sebagai sahabat yang jujur, yang menjaga lisannya. Demi Allah, saya tidak pernah bersengaja satu kali dusta semenjak hal tersebut saya katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada hari ini. Tidak tahu ngapusi. Sahabat Kaab ini jujur, tidak pernah ngapusi. Dan sesungguhnya saya berharap pada Allah agar menjaga saya dalam sisa hidup saya. Nah, ini Masya Allah, ini tawakalnya ini luar biasa. Sahabat Kaab ini meskipun sudah jujur, sudah terkenal jujur, sudah terkenal di kalangan masyarakat Madinah adalah seorang yang jujur, tapi masih memiliki rasa takut, karena suatu hal saya ngapusi. Maka sahabat Kaab ini berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga dalam sisa hidup sahabat Kaab ini. Jadi padahal sudah terkenal jujur, ya, sudah memang orang yang jujur, tapi masih takut. Boten menyombongkan diri, boten kemelelet. Jujur, nah, boten. Jadi tetap saja menjaga, tetap saja tawakal. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada diri kita, dalam diri kula panjenengan, itu sejatinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang perlu disombongkan. Semua yang ada pada diri kita itu adalah amanah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak insya Allah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Wahai Rabb, yang jiwa kita ada di tangannya. Wahai Rabb, hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang lemah. Jadi senantiasa bertawakal. Dia berkata, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajiri wal ansaril ladina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Jadi ini diperkuat lagi dengan firman Allah bahwasanya tobat Nabi, tobat kaum muhajirin dan kaum ansor, para sahabat ya yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Dalam masa kesulitan ini dalam berdakwah, dalam berjihad di jalan Allah, dalam berhijrah, dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hingga sampai pada ya Bismillahirrahmanirrahim surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu bihim raufur rahim wa 'alas salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat alaihimul alaihim bima rahubat alaihim anfusuhum. Yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa telah sempit pula terasa oleh mereka. 3 sahabat tadi ya, itu ternyata dikabarkan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 118. Ini masalah. 3 sahabat ini berarti sahabat yang mulia. Sampai beritanya, berita tentang pertobatan mereka ketika sahabat tadi dituliskan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Taubah ayat 118. Masya Allah ini tasik panjang sangat nggih. Mungkin selak siang nggih Pak Ayu. Ya insyaallah dalam pertemuan ini kita cukupkan ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan ba'da subuh Jumat depan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sekali lagi banyak sekali keteladanan, banyak sekali contoh yang bisa kita petik dari perjalanan dari kisah hidup para sahabat, yang dalam kesempatan ini kita membahas tentang sahabat yang mulia Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk meneladani kisah-kisah ya, atau teladan para sahabat Rasulullah SAW, sehingga kita semakin kokoh, kita semakin lurus dalam berislam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu, dalam menambah hasanah keilmuan kita di dalam berislam ini. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama. Semoga istiqomah hingga akhir hayat kita. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى